Di hamparan negeri api yang luas, di antara pepohonan purba yang menjulang tinggi, kabut pagi menyelimuti hutan dengan selubung misteri. Sinar matahari menerobos dedaunan, melukis berkas-berkas cahaya lembut di atas tanah yang lembab. Jauh di sana, di puncak tebing batu yang kokoh, reruntuhan sebuah kuil kuno berdiri membisu, menjadi saksi bisu perjalanan waktu. Perlahan, kamera menyorot seorang kunaichi muda yang berjalan sendirian. Dia adalah Tenten. Dengan sanggul kembarnya yang khas dan pakaian tempur berwarna putih dan merah muda, ia melangkah dengan tenang di jalan setapak berlumut. Gulungan senjata besar di punggungnya menjadi tanda dari keahliannya. Meski wajahnya tampak damai, sorot matanya yang tajam memancarkan tekad yang tak tergoyahkan. Setiap langkahnya menggema di antara kesunyian hutan, berpadu dengan gemerisik dedaunan. Tenten berhenti sejenak. Dengan gerakan yang terampil, ia membuka salah satu gulungannya. Sebuah kunai meluncur keluar, melayang anggun di udara, dikendalikan sepenuhnya oleh aliran cakra yang presisi. Pola-pola segel bercahaya mulai terbentuk di sekelilingnya, menari-nari seperti kunang-kunang magis. Angin pun seolah merespons panggilannya, berputar kencang, menciptakan pusaran kecil yang mengelilingi tubuhnya, membangun sebuah antisipasi yang mendebarkan. Di hadapannya kini berdiri gerbang tori batu yang retak, saksi bisu kejayaan masa lalu. Lumut dan akar merambat di permukaannya, sementara kertas-kertas segel merah bertuliskan simbol kuno klan Uzumaki bergoyang-goyang ditiup angin. Saat Tenten melangkahkan kakinya lebih dekat, keajaiban terjadi. Segel-segel itu terbakar perlahan, bukan dengan api, melainkan dengan cahaya suci, berubah menjadi abu yang berkilauan sebelum lenyap, membuka jalan menuju lorong gelap di dalam kuil. Di dalam, suasana berubah drastis. Cahaya biru redup dari obor cakra menerangi dinding-dinding batu yang dipenuhi ukiran kuno, menceritakan kisah-kisah yang telah lama terlupakan. Langkah Tenten penuh kehati-hatian, matanya awas mengamati setiap sudut yang gelap. Tetesan air dari langit-langit kuil menciptakan gema lembut, memecah keheningan. Lalu, terdengar suara aneh dengungan logam yang bergetar, seolah sebuah pedang sedang bernyanyi dalam kesendirian. Tiba-tiba, lantai di bawah kakinya bersinar terang. Sebuah jebakan kuno aktif. Puluhan pedang spektral yang terbentuk dari cakra murni melesat keluar dari dinding, berputar dan menebas udara dengan kecepatan mengerikan, mengincar Tenten dari segala arah. Namun, sang ahli senjata tidak gentar. Dengan kelincahan luar biasa, ia melompat tinggi, berputar di udara, dan melepaskan lusinan senjata dari gulungannya. Dentuman logam beradu dengan energi cakra memenuhi ruangan. Percikan cahaya biru dan serpihan batu beterbangan, menciptakan badai kecil yang memukau. Tenten mendarat dengan sempurna dalam posisi bertahan. Rambut dan pita bajunya masih bergerak lembut oleh sisa energi yang bergejolak. Saat debu mulai mereda, pandangannya tertuju lurus ke depan. Di sana, di tengah sebuah altar megah, sebuah pedang hitam legam melayang, terikat oleh rantai cakra merah menyala. Itulah pedang terlarang. Gagangnya yang terbuat dari perak dihiasi ukiran simbol segel misterius, sementara bilahnya memancarkan cahaya samar seperti api hitam yang abadi. Tenten mendekat perlahan. Ia mulai membentuk serangkaian segel tangan yang rumit. Seketika, cahaya cakra keemasan yang hangat menyelimuti tubuhnya. Suara rendah bergema di seluruh ruangan saat segel-segel pada rantai itu mulai retak satu persatu, mengeluarkan bunyi yang memekakan telinga. Dalam sebuah ledakan cahaya yang menyilaukan, rantai itu hancur berkeping-keping. Kertas segel beterbangan, dan energi cakra berputar seperti badai kecil di sekitar altar. Ketika semua kembali tenang, tampaklah Tenten berdiri gagah di tengah ruangan, memegang pedang terlarang itu dengan kedua tangannya. Cahaya biru keemasan mengalir di sepanjang bilah pedang, seolah senjata itu telah menemukan tuan yang layak. Mata Tenten berkilau, menandakan sebuah ikatan baru yang kuat telah terbentuk. Gema angin dan dengung pedang yang kini terdengar lebih tenang menjadi satu-satunya suara yang tersisa. Karena pada akhirnya, sebuah senjata akan selalu memilih tuannya sendiri. Terima kasih sudah menonton petualangan ini. Jika kalian suka, jangan lupa tinggalkan like, komentar, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.